Halo semuanya, selamat datang kembali di Prisaiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan yang datang daripada seseorang yang komen di dalam salah satu video saya, di mana dia menunjukkan bahwa ada kesalahan dalam Alkitab. Di mana kalau kita baca di Imamat 11 ayat 13-19, Alkitab berkata bahwa kelelawar adalah burung. Masa kelelawar dibilang jenis burung? Aneh kan? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua nggak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Pertama-tama, mari kita baca ayat yang dipersoalkan. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung. Janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung raja wali, ering janggut, dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, camar, dan elang sikap menurut jenisnya, burung punguk, burung dendang air, dan burung hantu besar, burung hantu putih, burung undan, burung ering, burung nanggung, bangau menurut jenisnya, meragai, dan kelelawar. Di zaman modern ini, hampir semua orang pasti tahu kalau kelelawar itu bukanlah burung. Kelelawar tidak punya paruh, tidak bertelur, dan menyusui anaknya. Kelelawar juga tidak memiliki bulu layaknya burung, melainkan tubuhnya dilapisi oleh rambut. Jadi, berdasarkan keterangan ini, bukankah sudah jelas bahwa kelelawar itu adalah mamalia dan bukanlah burung? Tapi kok Alkitab bisa salah ya menyebutkan hal ini? Jawaban paling sederhananya adalah karena Tuhan tidak mengklasifikasikan hewan 3.500 tahun yang lalu dengan sistem klasifikasi hewan yang kita pakai saat ini. Saat Tuhan menciptakan hewan, Tuhan hanya membagi hewan dalam kategori yang paling dasar, yaitu sesuai lingkungan mereka hidup. Tuhan menciptakan hewan yang hidup di air, hidup di udara, dan hidup di darat. Begitupun juga dengan Imamat 11, di mana Tuhan mengelompokkan hewan itu menjadi binatang darat, binatang yang ada di dalam air, burung, dan juga serangga terbang. Tuhan itu tidak membagi hewan seperti kita manusia sekarang, di mana kita mengelompokkannya menjadi mamalia, reptil, burung, amfibi, dan sebagainya. Tuhan mengelompokkan hewan itu berdasarkan lingkungan mereka hidup. Sistem klasifikasi hewan yang dipakai manusia saat ini itu adalah berdasarkan Linnaeus Taxonomy. Sistem klasifikasi ini baru muncul pada tahun 1735. Oleh karena itu, mengkritisi Alkitab karena tidak mengkategorikan hewan sesuai yang dipakai manusia abad modern adalah tidak masuk akal. Saya analogikan, itu seperti mengkritisi orang yang mengatalogkan bukunya karena tidak sesuai dengan metode kita. Metode katalog seseorang itu berbeda-beda. Ada yang berdasarkan alfabet, ada yang berdasarkan tema, ada yang berdasarkan ukuran, dan sebagainya. Dan tidak ada yang salah dengan semua itu. Plus, kalau kita lihat kata burung-burung di dalam Imamat 11 ayat 13, itu berasal daripada bahasa Ibrani, yaitu adalah op, di mana yang artinya adalah flying creatures, ataupun juga makhluk yang terbang. Tentu, kelelawar dan burung memiliki banyak perbedaan. Tapi persamaan terbesar mereka adalah kemampuan mereka untuk terbang. Dan burung yang dimasukkan di dalam ayat ini merujuk bukan kepada spesies burung, tapi kepada kategori makhluk yang terbang. Dan dalam konteks ini, maka ayat ini tidaklah salah, karena kelelawar termasuk dalam kategori makhluk yang terbang. Jadi kesimpulannya, pemahaman modern kita akan taksonomi hewan tidak bisa kita paksakan untuk diaplikasikan dalam pengkategorian hewan di dalam Alkitab. Dan plus, kalau kita baca secara sama, kelelawar itu juga adalah makhluk yang terbang. Oleh karena itu, tidak ada yang salah dengan ayat ini, seperti yang dikatakan oleh orang yang berkritisi. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa membantu kalian semua ya. Thank you for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.